Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan, yaitu getX dalam Flutter. Jadi singkatnya, getX itu adalah package atau library yang dipakai untuk mempermudah seperti mengatur perubahan data di aplikasi tanpa ribet, pindah halaman tanpa perlu konteks, mengatur controller atau service supaya gampang dipanggil. Nah, bisa ya ternyata ya. Nah, kita langsung saja ke codingan yang telah saya buat. Nah, jadi saya di sini membuat 3, yaitu getX state manager underscore flutter, my getX underscore flutter, dan juga getX unique id underscore flutter. Nah, kita jelaskan satu persatu dulu ya. Nah, jadi di bagian sini itu ada controller dan main.dart. Jadi apa maksud dari codingan ini? Mari kita cari sama-sama di ChatGPT, teman-teman. Apa maksud codingan ini dan jelaskan. Nah, jadi kode yang kita kirim adalah contoh aplikasi counter sederhana menggunakan getX di Flutter. Aplikasi ini bisa nambah, bisa menambah, bisa mengurang, atau mereset angka dengan state management getX. Jadi dijelaskan di sini itu ada bagian import, itu ya yang ada 3 ini ya. Import package Flutter, gimana baca teman-teman nih, garis miring ini ya, itulah pokoknya slice material.dart, import package get.dart, import controllers underscore controller.dart. Nah, penjelasannya itu Flutter atau material.dart itu widget UI Flutter. Kalau get.dart itu library getX, dan controller.dart itu file controller buat logic counter. Jadi UI dipisah dari logic. Nah, terus ada fungsi main, ini titik awal aplikasi Flutter, class my app, ini root aplikasi, dan bagian penting return get material app. Get material app itu versi material app tapi sudah support fitur getX, navigation tanpa konteks, tab management, dependency injection, homepage, class homepage, extend stateless widget, terus ada initialize controller. Nah, ini penting, yaitu get put, memasukkan controller ke memori supaya bisa dipakai di mana saja. Controller ini berisi variabel counter, fungsi increment, decrement, atau reset. Nah, terus ada juga OBX, yaitu widget getX untuk auto update UI. Kalau nilai counter berubah, UI langsung berubah tanpa set state. Nah, ini tombol counter seperti ini ya teman-teman, ada tambah, minus, tambah, kurang, dan reset ya. Ini maknanya reset ya teman-teman, bukan ngulang, tapi ya reset juga ngulang sih ya. Nah, cara kerja atau aplikasinya itu app jalan, homepage, controller dibuat, get put supaya menampilkan counter, tekan tombol increment counter plus, decrement counter min, reset counter dengan 0 OBX, otomatis update UI. Contoh controller biasanya isinya begini ya teman-teman ya. Kenapa pakai getX? Tanpa getX pakai set state, dengan getX lebih bersih dan otomatis. Contoh tanpa getX seperti ini teman-teman. Kesimpulannya adalah kode ini adalah aplikasi counter Flutter menggunakan getX untuk state management. Fungsi utama ya get material app, support getX, get put buat controller, OBX, update UI otomatis, controller, logic counter. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk membuktikannya, coba kita run dulu ya teman-teman. Tadi ini di mana teman-teman kita minta penjelasannya? GetX ya. Nah, getX kita bentar deh, gua harus nyalain Laragon gua dulu teman-teman. Kalau nggak dinyalain ya dia nggak akan bisa juga ya. Nah, ini harusnya nih, biasanya sih suka muncul ya, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak muncul. Cuman kita bentar, terminal. Nah, ini teman-teman terminal, kita flutteran ya teman-teman. Flutteran, mohon maaf agak lama. Chrome, BTW ya teman-teman ya, ini mohon maaf banget nih kalau izin ini mah, kalau
Gua nggak ada apa sih bahasanya, gua dari tadi udah ngulik-ngulik kemarin sih, padahal bisa ya pakai ada mukanya gitu di bawah, cuman nanti video selanjutnya nanti gua akan cari caranya lah. Tapi btw teman-teman ya, lu kalau maksudnya kalian kalau misalnya nih ngeran Flutter di bagian-bagian mana suka sampai laptop kalian tuh kipasnya tuh kedengeran gak sih? Gue pernah sampai kayak gitu ya, maksudnya emang saking beratnya Flutter ini gitu. Jujur aja teman-teman, mohon maaf, ini ada dari emak gue notif ya, bentar nanti bakal gue baca nih. Mohon maaf juga agak lama karena memang laptopnya ini laptop kelas menengah bisa dibilang, di tengah-tengah dia ketumbuk. Nah kita lihat teman-teman ya. Nah ini kurang lebih kayak gini teman-teman tuh, cuman emang minusnya dia belum ada fitur yang kayak misalnya kita mau nulis berapa gitu, jadi nggak perlu kayak gini nih. Nah itu kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah kalau misalnya mau ke nol ya udah tinggal reset, decrease. Ini juga bisa, oh nggak bisa sampai minus ya. Jujur ya teman-teman, gue pernah dikasih tahu sama guru IT gue waktu gue di Jonggol dulu, kalau ada mungkin programmer licik atau nakal atau curang lah bahasanya, entahlah gimana. Jadi misalnya dia bikin aplikasi, jadi seakan-akan dia tuh ke decrease tuh bisa gitu, bisa ke min, gimana ya gue jelasin ya. Gue pun paham nggak paham. Jadi pernah misalnya nih, harusnya kan ini nggak bisa nih, ini nggak bisa kan, ini malah bisa di min satu, dan min satu itu kehitung dia kalau dia itu beli barang gitu loh. Jadi nah itu ada tuh kayak gitu tuh. Tapi hati-hati ya, makanya kalau kalian di aplikasi atau apa tetap juga harus merhatikan ya, bisa jadi ada programmer nakal. Tapi kayaknya kalau aplikasi di Shopee nggak ada gitu ya. Tapi gue pernah dikasih tahu aja sama dulu guru, bukan dulu sih ya, sekitar 1 tahun yang lalu lah. Cuman nggak tahu kabarnya sekarang gimana guru IT gue, mungkin udah jadi orang sukses kali ya. Amin amin. Nah ini alhamdulillah ternyata bisa ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah bisa. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah coba kita lihat yang selanjutnya teman-teman. Ini kita close dulu, kita lihat ke yang mygetx.flutter. Kita flutteran, harusnya sih ini udah nggak error ya teman-teman. Nah kita hapus dulu ini nih, kita flutteran dulu teman-teman. Nah kita pilih Chrome. Gue nggak tahu kenapa ya, gue kalau ngeran itu pasti selalu kayak gini, dan gue pilih Chrome pasti. Windows dan Edge nggak bisa, nggak tahu kenapa ya. Kalau Chrome bisa, waktu itu gue juga ngerjain final project itu pakai Chrome dan bisa ya teman-teman. Nah oke. Ngomong udah berapa menit ya teman-teman ya? Ada lagi nih getx counter up. Nah oh ini yang bisa minus ternyata teman-teman. Nah ini nih, kalau ini bisa minus mungkin ya, ibaratnya kalau misalnya ini tuh ibarat kayak mungkin aplikasi keuangan gak sih, singkat gue tuh. Jadi kayak misalnya kita punya uang atau kita utang sama orang. Nah kalau utang berarti kan ya, yang kita ini diajarin dulu ya, pelajaran matematika itu kalau utang berarti minus itu berarti utang, kalau misalnya plus berarti kita punya atau kita bayar gitu ya teman-teman. Nah ini kayak gini kurang lebih, sama fungsinya resetnya juga kayak gini, getx state management. Oke, kita selanjutnya ke codingan yang ketiga, yaitu getx unique ID. Oke, kita seperti biasa pelataran dulu. Nah jadi bisa tuh teman-temannya berguna buat kalau misalnya yang apa bahasanya, yang tadi tuh yang ada minusnya. Kalau misalnya aplikasi keuangan, gue nggak tahu ya, gue jarang pakai aplikasi keuangan sih ya, jujur aja. Mungkin kalian kalau yang udah pernah pakai aplikasi keuangan, coba komen gimana konteks aplikasinya gitu. Lebih-lebih kalau misalnya kalian yang jurusan programmer dan bisa neliti tuh aplikasinya kayak gimana. Gue jarang pakai aplikasi keuangan, gue biasanya kalau uang ya udah gue catat biasa aja gitu teman-teman, di notepad HP ya, atau notepad ya, pokoknya di catatan lah. Catatannya pasti catatan HP ya, bukan catatan kertas. Kalau kertas sudah pasti hilang teman-teman. Nah ini codingan kita ketiga, atau menampilkan codingan atau ngeran atau menjalankan program kita yang ketiga ya teman-teman.
jujur aja kayak gitu gue sih teman-teman ya. Gue pengen tuh ada aplikasi kayak gitu ya, cuman kadang percuma. Nah kalau ini mungkin ibaratnya tuh agak bingung juga gue, cuman kita cari apa itu Get Unique ID. Mengupdate widget tertentu ya tuh, itu cuma aja dengan ID yang update ya teman-teman. Kita baca nih, gue pengen menyimpulkan juga. Jadi secara kesimpulan, Get Unique ID atau sama dengan ID khusus di Get Builder untuk update widget tentu saja supaya lebih cepat, hemat performa, UI tidak rebuild semua. Mungkin bisa dibilang seperti ini teman-teman. Bisa dibilang tuh kayak mungkin biar nggak ribet-ribet buat update gitu ya. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu teman-teman ya. Nah, kayaknya mungkin cukup di situ aja penjelasan yang telah gue jelaskan untuk sore hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.